Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini tuh saya mau sharing mengenai salah satu cara mengajar giving direction atau memberikan arah. Ini adalah salah satu topik yang sangat sering kita temuin. Nah, sebelum kita bahas mengenai giving directions-nya sendiri, pada saat kita masuk kelas, itu langsung ngomongin ke siswa, places around your house. Oke, nah ini langsung tulis ini di papan tulis. Kenapa? Kadang-kadang ada hal ini tuh buat siswa tuh kalau lagi nggak fokus dia bakalan dengerin gitu ya. Nah, kita brainstorming dulu. Kalian bisa limit berapa tempatnya, terserah mau 5, mau 10, pokoknya terserah. Nah, kemudian tanya siswa, nah kalau misalnya kamu mau ke grocery, ngapain sih tujuannya ke grocery? Ask them. Misalnya, Miss, to buy some eggs, misalnya. Oke, selain beli telur, misalnya mereka bilang untuk beli telur, bagaimana dengan hospital? Nah, kemudian kalian kasih waktu untuk mereka kerjakan tujuan dari setiap tempat ini bersama temannya. Ini bisa kita kasih untuk sama teman sebangku, tanyain ngapain kalau misalnya mau ke hospital. Nah, kalian bisa bilang ada bisa tulis kayak dua purpose per area atau 3, itu terserah. Misalnya kalau ke hospital itu to see the doctor misalnya. Nah, setelah konsep dari place sama purpose-nya itu kita udah dapet, baru kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kita minta siswa untuk udah tahu mau bahas mengenai ini untuk minggu depan. Berarti pertemuan sebelumnya itu harus sudah dikasih tahu anak-anak untuk bawa kalender bekas. Kita cuma perlu selembar doang. Nah, kemudian peta satu wilayah dengan memasukkan semua bangunan yang tadi udah kita bahas. Jadi di map ini berdasarkan example yang udah kita bahas, berarti mereka hospital, ada jewelry, ada grocery, ini ada hospital lagi, sorry, ada bookstore, dan tambahkan satu lagi your house. Jadi minta mereka untuk gambarkan map. Nah, setelah mereka gambarkan map, baru di sini kita ajak mereka untuk review lagi mengenai giving direction. Nah, baru sekarang fokusnya adalah ke giving direction. Misalnya istilah yang sering dipakai, belok kiri apa, belok kanan apa, lurus terus apa. Jadi istilah-istilah ini yang kita ajarkan ke siswa. Karena kita juga kasih tahu siswa nanti mereka setelah gambar map, kan udah ada map nih. Mereka akan melakukan percakapan dengan temannya sendiri gitu mengenai area-area yang ada di mapnya mereka. Seandainya memang level siswa udah paham dan mereka udah bisa pakai bahasa dengan bagus, mungkin kita nggak perlu lagi ada istilahnya kayak ada conversation yang permanen. Tapi kalau enggak, itu kita bisa buat contoh role play-nya.
Nah, baru nanti yang si A nih, dia nampakkan mapnya. Yang si A baru jawab, yes sure I know where the hospital is. Nah, baru dia nampakkan mapnya dan dari situ dia tunjukkan arahnya, arah ke mapnya. Jadi kalau misalnya ada dan nanti dia bakalan keliling kelas untuk bertanya tempat-tempat yang lain. Nah, untuk activity-nya kita bisa minta siswa untuk menempelkan map yang udah mereka gambarkan ke sekeliling kelas. Terlebih kalau misalnya ruangan yang kalian punya itu sempit. Nah, kemudian kita minta siswa untuk berkeliling dan melakukan percakapan dengan teman-temannya gitu. Dan sekarang kita juga yang pengajar kita bakalan keliling untuk melihat bagaimana kegiatan yang mereka lakukan dan bakalan kita bahas atau kita evaluasi di setelah kegiatan tersebut. Nah, setelah aktivitinya selesai, untuk kita mastiin bahwa siswa itu memang paham sama konsep tempat, tujuan, dan juga bagaimana kasih directions, ini baru kita siapkan satu, ini kebetulan karena kalendernya nggak ada, jadi kita pakai karena memang butuh yang besar, jadi ini ada map yang besar, satu karton besar yang udah digambar sama siswa saya. Makasih ya Safira. Nah, jadi kita masukkan tempat-tempat yang tadi udah kita bahas semua ke sini. Kita buat map yang baru di sini. Ya, kita buat map yang baru. Nah, kemudian ini kita tempelkan di papan tulis, baru ini kita review per siswa. Jadi pertama, mereka melakukan conversation dulu sama teman, keliling kelas, dan yang kedua baru kita lakukan review per siswa. Apalagi kalau kita ngelihat beberapa siswa masih struggling untuk nunjukin arah. Dah, jadi itu aja mengenai bagaimana cara kita aplikasi giving direction. Dan ini membutuhkan kayak 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan tergantung sama kelasnya sendiri. So kalau di kasus saya ini 2 kali pertemuan. So I think that's all. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung komen di bawah. Thank you so much for watching and I'll see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.